Selamat pagi semua sahabat Umbun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari kita merenungkan sedikit tentang firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 dan Kejadian 19 ayat 1 sampai 11 mengenai garam dan terang dunia yang dihubungkan dengan kehidupan Lot di dalam kitab Kejadian 19. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, bukan hanya saja mendengar, tetapi juga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam Kejadian 19 ayat 1-11 dikisahkan tentang seorang tokoh. Tokoh itu bernama Lot. Lot ini adalah tokoh yang kontroversial. Mengapa kontroversial? Karena ia dikenal sebagai keponakan yang berani terhadap pamannya. Berbeda dengan kebiasaan dunia timur yang selalu mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil keputusan, tetapi Lot tidak demikian. Ia memilih dahulu untuk memilih tanah yang lebih subur dan membiarkan tanah yang kurang subur menjadi bagiannya Abraham. Dan yang kedua, ia berani mengorbankan kedua putrinya demi melindungi orang asing, malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Dan yang ketiga, ia disebut kontroversial karena ia bahkan sempat dikerjai oleh kedua putrinya sehingga terjadilah inses, perkawinan saudara. Di tengah kontroversial daripada seorang Lot, Rasul Petrus menyebut bahwa Lot itu sebagai orang benar. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan bahwa Lot sangat menderita dan Lot sangat tersiksa melihat perbuatan orang-orang Sodom. Karena dibanding dengan kebanyakan orang Sodom lainnya, jelas Lot hidup berbeda. Ia tidak mengikuti dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan Lot dan kedua anaknya. Namun, di dalam kehidupan keluarganya ada persoalan serius yang terjadi dengan Lot. Lot hidup benar, tetapi ia tidak memberikan dampak yang benar kepada keluarga dan juga lingkungannya. Ketika akhirnya kota Sodom dihancurkan, mereka melarikan diri. Istri Lot seakan-akan tidak rela meninggalkan rumahnya, kekayaannya, dan semua kenangan-kenangan di kota Sodom. Ia akhirnya menoleh ke belakang. Padahal ia tidak boleh menoleh ke belakang, sehingga ia menjadi tiang garam. Jadi selama ini ternyata istri Lot lah yang ngotot untuk bertahan tinggal di kota yang fasik itu. Sayangnya, Lot sebagai imam tidak dapat mempengaruhi bahkan istrinya sekalipun. Demikian juga dengan kedua anaknya. Lot gagal mendidik mereka menjadi pribadi-pribadi yang beradab. Saudara, kesaksian kesalehan bukan perkara yang stagnasi. Kesalehan itu bukan perkara yang berhenti di satu titik pada hidup seseorang bersama dengan Tuhan. Kesalehan sejati dimulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi harus berdampak konkret bagi lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, kesaksian yang tertutup dan yang tidak berdampak adalah kesalehan yang gagal. Karena kesalehan itu hanya membawa dirinya sendiri kepada Allah. Sedangkan Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Seperti ada di dalam kitab Matius 5 ayat 13-14. Garam yang disimpan lama-kelamaan akan menjadi tawar.
pada zaman dulu pembuatan garam tidak semurni sekarang, sehingga dengan pengaruh oksidasi lama-kelamaan garam itu akan menjadi tawar. Pelita yang ditutupi gantang, cahayanya tidak akan terlihat, bahkan apinya pun akan padam. Jadi kesalehan yang tidak berdampak adalah kesalehan yang gagal dan akan menjadi barang basi. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Lot. Dia dikatakan orang yang benar, tetapi dia tidak berdampak kepada orang-orang sekitarnya, bahkan kepada keluarganya sekalipun. Saudara, menjadi garam dan terang dunia di dalam Matius 5 ayat 13-14, Tuhan tidak mengatakan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa kita akan menjadi garam dan terang dunia. Demikian pula Tuhan tidak pernah mengatakan kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Tetapi yang dikatakan Tuhan di dalam kitab Matius 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi bukan harus menjadi, akan menjadi, bisa menjadi, tetapi Tuhan mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Ini artinya apa? Artinya menjadi garam dan terang dunia adalah bukan kualitas manusia, tetapi ini anugerah yang diberikan kepada kita dari Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menerima Dia, maka kita mendapatkan predikat garam dan terang dunia selain predikat anak Allah. Dan kuasa itu diberikan kepada kita untuk kita pakai supaya menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Jadi saudara, marilah kita gunakan predikat ini, predikat garam dan terang dunia yang sudah kita punyai, supaya garam dunia akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan terang dunia yang ada di dalam diri kita akan menerangi sekitar orang-orang di sekitar kita, agar nama Allah dipermuliakan. Maukah saudara menjadi garam dan terang dunia yang berdampak bagi banyak orang dan untuk memuliakan nama Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing di dalam kehidupan kita.